Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami tentang tata nama dan sintesis polimer. Perkenalkan, nama saya Putu Darmawan. Di sini saya sebagai moderator, langsung sebagai pemateri pertama. Yang pertama, apa itu polimer? Polimer merupakan molekul besar atau makromolekul yang terbentuk dari susunan unit ulang kimia yang terikat melalui ikatan kovalen. Unit ulang pada polimer biasanya ekivalen dengan monomer, yaitu bahan dasar polimer tersebut. Pada umumnya, polimer merupakan senyawa kimia yang didasarkan pada karbon, hidrogen, dan unsur bukan logam ON dan Si. Polimer alam memiliki rantai karbon utama berupa teknologi polimer 4 rantai karbon. Umumnya polimer memiliki struktur molekul yang sangat besar. Penggunaan polimer sebagai material terus menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Plastik merupakan salah satu contoh material yang digunakan karena memiliki sifat umum seperti ringan, transparan, tahan air, serta harganya yang relatif murah. Plastik yang digunakan saat ini merupakan polimer sintetik, terbuat dari bahan kimia yang tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme di lingkungan. Ketidakmampuan mikroorganisme untuk menguraikan material ini menimbulkan masalah sampah. Sampah yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang sangat serius. Baru yang kedua, tata nama polimer. Secara sederhana, polimer diberi nama sesuai dengan monomer pembentuknya. Penamaan dilakukan secara menambahkan awalan poli pada nama monomernya. Contoh sederhana adalah polietene yang merupakan polimer dari reaksi polimerisasi etena. Sebagian orang menyebutnya politilen karena etena juga dikenal sebagai nama etilena. Demikian juga dengan propena yang dikenal pula sebagai propilena. Polimer dari propena disebut sebagai polipropena ataupun polipropilen. Nama itu juga sering disingkat sebagai poliprop di lingkungan industri tekstil. Teknik-teknik penamaan yang sama juga dapat diaplikasikan pada monomer yang terdiri dari unit-unit alkena. Misalnya, apabila monomernya merupakan unit dari stiren, maka nama polimer yang lazim digunakan adalah polistiren. Apabila monomer berupa gugus vinil klorida, maka nama dari polimer adalah poli atau disebut dengan vinil klorida atau biasa disingkat dengan PVC. Politetrafluoroetilen yang umum disebut teflon. Jika nama monomer terdiri dari dua kata atau lebih, apabila didahului huruf alfa, beta, dan seterusnya, atau angka 1, 2, dan seterusnya, maka monomer berada di antara tanda kurung. Jadi penamaan polimernya adalah poli dan nama monomer. Persoalan tata nama menjadi lebih rumit apabila diaplikasikan pada polimer-polimer yang memiliki percabangan ataupun yang berikatan silang dengan struktur 3 dimensi. Berikut ini adalah salah satu contoh nama monomer lebih dari satu kata atau didahului sebuah huruf atau angka. Nama monomer diletakkan dalam kurung diawali pula. Bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk pemateri kedua, saya persilahkan kepada saudari saya, Pista Monalisa, untuk memaparkan materi kelanjutannya. Sintesis polimer. Polimer disintesis dari senyawa yang memiliki massa molekul kecil melalui reaksi polimerisasi dan polikondensasi, serta melalui transformasi kimia dari polimer alami dan sintesis lainnya. Nah, reaksi rantai polimerisasi memiliki 3 tahap reaksi, yaitu tahap yang pertama, tahap inisiasi. Tahap inisiasi ini memiliki monomer yang aktif
dapat diubah menjadi radikal primer dengan menggunakan energi. Energi yang digunakan dapat berupa pemanasan, cahaya atau radiasi ionisasi, atau dengan menambahkan radikal bebas atau unsur inisiator bebas dalam radikal bebas. Metode ini tergantung pada bentuk dari polimerisasi yang memiliki radikal bebas yang disebut dengan panas atau thermal, fotokimia, radiasi, atau inisiasi kimia. Nah, selanjutnya itu tahap yang kedua, tahap propagasi. Tahap propagasi dan terminasi tidak bergantung pada metode aktivasi monomer. Tahap propagasi polimer dilakukan dengan penambahan molekul monomer untuk membebaskan radikal atau pembentukan makroradikal. Tahap propagasi ini digunakan untuk menentukan tingkat polimerisasi massa molekul polimer, struktur rantai polimer yang mencakup dalam penambahan monomer. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap terminasi. Tahap terminasi ini menghasilkan kejenuhan atau deaktivasi pada makroradikal yang dapat terjadi oleh gabungan radikal bebas, disproporsionasi atau perpindahan rantai. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi reaksi polimerisasi. Nah, yang pertama yaitu pengaruh suhu. Semakin tinggi suhu, maka hasil dari polimerisasi semakin meningkat. Mengubah suhu juga mempengaruhi struktur produk yang dihasilkan. Dengan demikian, dalam polimerisasi ini meningkatkan suhu dan menyebabkan dimer siklik untuk membentuk rantai molekul. Nah, yang kedua yaitu pengaruh tekanan. Tekanan meningkat, maka laju reaksi polimerisasi juga akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah tumbukan antara pusat aktif dan monomer. Nah, selanjutnya yaitu metode polimerisasi. Ada beberapa jenis metode polimerisasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, polimerisasi fasa gas. Nah, polimerisasi fasa gas adalah proses polimerisasi yang dilakukan dengan monomer dalam bentuk gas. Polimerisasi dimulai dengan reaksi pada dinding, bejana, dan di permukaan dengan sebagian besar partikel polimer telah terbentuk. Nah, yang kedua, polimerisasi massa. Polimerisasi massa dilakukan dengan monomer cair pada suhu dan tekanan tertentu. Jika polimer yang dihasilkan larut dalam monomer dan viskositas meningkat secara bertahap dalam proses polimerisasi, maka dihasilkan sebuah polimer blok monolitik. Nah, yang ketiga, polimerisasi larutan. Dalam metode ini, media reaksi adalah pelarut yang sesuai, biasanya pelarut organik. Selain itu, ditambahkan inisiator dan pengubah. Nah, ada dua versi yang mungkin terjadi. Yang pertama, monomer dan polimer dapat larut dalam pelarut. Dan yang kedua, monomer larut dalam cairan, tetapi polimernya tidak dapat larut. Nah, metode yang keempat yaitu polimerisasi emulsi. Dalam polimerisasi emulsi, monomer dalam keadaan cair dicampurkan ke dalam cairan yang tidak bercampur untuk membentuk suhu emulsi. Nah, yang kelima, polimerisasi fase padat. Polimerisasi tidak hanya dalam fase cair, tetapi juga dalam keadaan kristal dengan titik leleh yang rendah. Nah, polimerisasi tersebut disebut fase padat. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan polimer. Yang pertama yaitu polietena. Monomer etena sifat lentur. Kegunaan botol semprot, tas plastik, kabel, ember,
tempat sampah, dan film plastik atau pembungkus makanan. Yang kedua, polipropilena. Monomernya propena, sifat keras dan titik leleh tinggi. Kegunaannya bisa digunakan yaitu karpet, tali, wadah plastik, dan mainan anak-anak. Dan selanjutnya, ada dampak negatif penggunaan polimer. Yang pertama yaitu bisa mengakibatkan bencana banjir, polusi udara, limbah plastik, dan kebakaran atau kelahiran cacat. Selanjutnya yaitu cara menanggulangi dampak polimer. Yang pertama, kurangi penggunaan plastik. Sampah plastik harus dipisahkan dengan sampah organik sehingga dapat didaur ulang. Ketiga, jangan membuang sampah plastik sembarangan. Dan sampah plastik jangan dibakar karena akan menghasilkan senyawa dioksin. Dioksin adalah suatu senyawa gas yang sangat beracun yang bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Dan kegunaan kemasan makanan yang lebih aman seperti gelas, dan gunakan penciuman jika makanan, minuman berplastik jangan digunakan. Dan jangan menggunakan plastik untuk melapisi makanan yang panas atau berlemak, karena apabila plastik terkena panas, monomernya akan terurai dan akan mengontaminasi makanan. Dan yang terakhir, sebagai pengganti plastik, dapat menggunakan daun pisang sebagai pengganti karena lebih alami dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.